melalui channel YouTube Siraman Rohani HKBP Setia Negara, hadir menyapa lewat renungan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus diam bersama-sama dengan kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu. Hingga pagi hari ini, kami menerima sukacita kesehatan jasmani dan rohani kami, serta menerima kehidupan baru. Bapa di sorga, sebelum kami memulai aktivitas kami satu hari ini, terlebih dahulu kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026, tertulis dalam kitab Esra 7 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Raja Artasasta mengutus Esra untuk membawa persembahan bagi bait suci dan untuk mengajar umat Tuhan di Yerusalem. Raja ini merupakan raja yang meneruskan kebaikan Tuhan bagi Israel. Sama seperti Raja Kores dan Raja Ahasweros yang melindungi orang Yahudi di Persia, dan juga Raja Darius. Artasasta sangat tergerak oleh kebaikan Tuhan untuk mendukung pembangunan bait suci. Bahkan Raja Artasasta mengutus Esra pergi ke Yerusalem dengan persembahan yang limpah dan tanggungan keuangan berlimpah dari kerajaan Persia. Sebenarnya Raja Artasasta adalah raja yang melarang pembangunan tembok Yerusalem karena hasutan daripada petinggi di Yehuda. Dia dinasihati oleh penasihat-penasihat yang korup sehingga terpancing untuk menjadi alat setan mencegah pembangunan Yerusalem. Dapat kita baca pada kitab Esra pasal 4. Tetapi Tuhan mengubah hatinya melalui Nehemia, yaitu pada Nehemia 2 ayat 2-8. Selain itu, Esra juga diutus untuk memberikan pelajaran mengenai hukum Allah kepada orang-orang Israel, agar mereka tidak salah bertindak di hadapan Tuhan. Raja ini tahu bahwa Allah orang Israel begitu agung dalam perbuatan-perbuatannya bagi Israel dahulu. Bagaimana mungkin Raja Artasasta dan juga Raja Darius bisa mengenal Tuhan dan memiliki perasaan takut akan Tuhan? Satu-satunya jawaban yang mungkin adalah pengaruh dari orang-orang Israel yang tinggal di pembuangan terus memperkenalkan Allah mereka, sehingga menjadikan Raja Persia ingin terus mendengar tentang Allah Israel. Raja Artasasta begitu takut akan Tuhan, sehingga dia mengatakan bahwa segala perintah Allah berkaitan dengan rumahnya, baitnya itu tidak boleh gagal dilaksanakan. Raja tidak mau Tuhan Israel marah dan membuat dia dan keluarganya terkena kutuk dari Tuhan. Maka Esra yang adalah keturunan Harun juga, para imam dan orang-orang Israel
yang ingin kembali ke tanah mereka berangkat dengan dua tujuan, yaitu membawa persembahan bagi bait suci dan memberikan pelajaran tentang Taurat agar orang Israel dapat memahaminya dengan baik. Esra sangat memperhatikan hal ini dengan serius, sehingga meskipun dia sudah sangat mahir dalam hal Taurat, dia tetap mempelajarinya dengan seteliti mungkin, seperti pada renungan hari ini. Kembalinya Israel ke tanah perjanjian ini sungguh luar biasa. Mungkin tidak ada melewati air laut yang terbelah, tidak juga sungai Efrat atau sungai Yordan. Semua laut dan dua sungai itu tetap dengan alirannya yang normal, seperti perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanan. Mungkin juga tidak ada tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka, tetapi Tuhan menyertai mereka dengan cara yang unik, yaitu memakai inisiatif para raja Persia untuk memulangkan mereka dan mendirikan bait sucinya. Tuhan memakai Raja Kores untuk memerintahkan agar orang Israel pulang ke tanah mereka dan membangun bait suci. Tuhan juga memakai Raja Artasasta untuk mengutus Esra agar dia menjadikan Taurat kepada umat Tuhan. Umat Tuhan yang telah terkumpul di tanah mereka tidak hanya memerlukan tanah. Mereka memerlukan Taurat Tuhan. Taurat ini adalah anugerah Tuhan yang diberikannya hanya kepada umatnya saja. Dan siapakah yang berinisiatif agar di Israel ada pemimpin-pemimpin yang menaati Taurat? Yaitu Raja Artasasta dari Persia. Dengan kedatangan Esra, bangsa Israel semakin kokoh sebagai bangsa pilihan Tuhan. Mereka tidak hanya memiliki tanah, mereka juga mendapat dukungan dari Raja Persia. Mereka telah menjadi bangsa kesayangan tempat mereka dibuang. Dan sekarang mereka mulai menata kembali sistem pemerintahan mereka untuk tunduk kepada Taurat Tuhan. Inilah tugas Esra. Raja Artasasta menginginkan Esra membina seluruh rakyat Israel dan mengangkat pemimpin-pemimpin yang mengerti tentang Taurat. Anugerah Tuhan bagi bangsa ini sangat besar. Bahkan raja-raja Persia yang kejam dan serakah pun Tuhan gerakkan untuk memiliki motivasi yang murni ketika mengizinkan Israel berdiam di tanah mereka. Raja itu sama sekali tidak menerapkan persyaratan apapun kepada Israel. Mereka bahkan menuntut Raja Israel untuk tetap taat kepada Tuhan, agar keluarga raja tidak terkena hukuman Tuhan. Motivasi mereka benar-benar didorong oleh rasa takut akan Tuhan. Meskipun rasa takut mereka akan Tuhan adalah rasa takut yang umum, bukan yang muncul dari iman yang sejati. Tetapi itu cukup untuk dipakai oleh Tuhan guna mengumpulkan kembali umatnya dan mengokohkan kembali mereka untuk mendengarkan Tuhan. Saudara yang terkasih, Raja Artasasta mengutus Esra untuk mengatur umat Israel agar mereka terus tunduk kepada Taurat Tuhan. Ini sangat luar biasa. Kitab ini semakin memperkuat keyakinan kita bahwa Tuhan mengatur bangsa-bangsa di dunia. Dialah yang akan mengarahkan hati para raja-raja besar. Tuhan menggerakkan mereka untuk takut akan Tuhan dan memuluskan jalan yang telah direncanakannya bagi umatnya. Setiap hal yang Tuhan mau umatnya kerjakan tentu akan mendapat tantangan dari banyak orang. Tetapi dari orang-orang di dunia yang tidak percaya, dan Tuhan juga dapat membangkitkan dukungan untuk menghancurkan rencana orang-orang yang menentang. Biarlah ini kita ingat, ketika kita melayani Tuhan, kita akan menemukan bahwa banyak jalan yang ingin kita lalui demi Tuhan kita,
ternyata mendapat rintangan dari manusia. Biarlah kita mengingat kitab Esra dan menantikan tangan Tuhan menggerakkan orang lain untuk membukanya secara paksa. Untuk kita demi kemuliaan Tuhan. Satu jalan tertutup, tetapi jalan lain telah Tuhan siapkan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat berkat-Mu melalui firman-Mu yang menguatkan hati kami untuk semakin dekat dengan Taurat dan firman-Mu. Kesetiaan dalam kehidupan kami kepada Tuhan adalah berkat yang akan kami jalani, yang akan kami terima di dalam perjalanan kehidupan kami. Melalui kedekatan kami dengan Taurat dan firman-Mu, maka Engkau memberkati kami di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam perjalanan saat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Dan juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam pergumulan. Tuhan tolong dan Tuhan bantu mereka lewat kuasa dari Tuhan. Serta kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Bapa di surga, berkati mereka, berikan roh kesembuhan hingga kami dapat bersuka cita. Satu hari ini Bapa, kami serahkan jiwa dan raga kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.